Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsu disebut kecantikan. Para suster tidak menyukainya karena dia adalah favorit semua orang. Suatu hari sang ayah akan pergi ke kota dan bertanya kepada putri-putrinya apa yang harus dibawa sebagai hadiah. Para kakak perempuan meminta gaun dan perhiasan berharga, dan yang lebih muda meminta mawar merah, yang paling indah di dunia. Pedagang itu menjadi bijaksana, tetapi berjanji bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan bunga seperti itu. Dan berangkat. Sang ayah dengan cepat menemukan hadiah untuk anak perempuannya yang tertua, tetapi untuk yang termuda dia tidak dapat menemukannya. Setiap mawar yang ditemui pedagang dalam perjalanannya lebih indah dari yang sebelumnya. Kemanapun dia melihat. Dan kemudian jalan membawanya ke hutan lebat. Di sana sangat gelap dan dingin. Tiba-tiba cahaya muncul di kejauhan. Mendekati, pedagang itu melihat sebuah kastil kuno yang besar, semuanya dari emas dan berlian. Memasuki gerbangnya, dia memasuki aula yang penuh dengan permata. Dia melihat bahwa ada meja di tengah aula, dan tidak ada piring di atasnya, dan semua piring terbuat dari perak dan emas. Tapi kastil itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Pedagang itu mengira pemiliknya mungkin akan datang sebentar lagi. Dia menunggu 1, 2, 3 jam tidak ada yang muncul. Pedagang itu tidak bisa menahan diri dan duduk di meja. Setelah makan dari perut, orang tua itu berangkat. Mengemudi di sepanjang gang, pedagang itu melihat semak mawar dengan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teringat permintaan putri bungsunya. Dia menyetir dan memetik mawar yang paling indah. Pada saat yang sama, kilat menyambar, guntur menyambar, terdengar suara gemuruh, dan bangkit, seolah-olah keluar dari tanah, di depan pedagang dan bukan binatang atau manusia, tetapi semacam monster, mengerikan dan berbulu. Terlalu marah pedagang itu memilih bunga favoritnya alih-alih berterima kasih kepada pemiliknya atas keramahannya. Orang tua itu sangat ketakutan, dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun, selama dia tidak membunuhnya. Untuk pelanggaran seperti itu, binatang itu setuju untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi hanya orang yang ingin datang sendiri, karena cintanya pada ayahnya. Dan jika tidak ada yang datang, maka pedagang itu mati. Orang tua itu berduka, dan memutuskan untuk pulang, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Dia tidak ingin menyerahkan salah satu dari mereka untuk binatang buas. Aku naik kudaku dan pulang. Setelah bertemu dengan anak-anak, dia memberikan hadiah kepada semua orang, dan menceritakan tentang petualangannya. Para kakak perempuan menerkam yang lebih muda, kata mereka, itu salahnya, dia memesan bunga yang buruk, yang sekarang harus dibayar ayahnya dengan nyawanya. Kemana si cantik menjawab bahwa dia dengan senang hati akan pergi ke binatang buas itu, bukan ayahnya. Jadi, keesokan harinya, Beauty mulai berkembang. Kuda itu dengan cepat menemukan jalan kembali ke kastil. Memasuki aula, dia menemukan meja dengan anggur dan makanan lezat. Si cantik mengira binatang itu ingin memakannya, jadi dia memberinya makan. Segera setelah dia makan malam, terdengar suara gemuruh, dan monster yang mengerikan dan berbulu muncul, seolah-olah dari bawah tanah. Dan binatang itu berkata kepada kecantikan bahwa karena dia sendiri datang ke sini atas kemauannya sendiri, itu berarti dia memiliki hati yang baik. Dan monster itu juga akan baik padanya. Dan dengan kata-kata ini, binatang itu menghilang. Bangun di pagi hari, Beauty memutuskan untuk berjalan-jalan. Memasuki salah satu ruangan, dia melihat tulisan di atas meja, apapun keinginan kecantikan, aku akan lakukan. Gadis itu berpikir bahwa bagaimanapun monster itu baik, dan mungkin dia tidak akan memakannya. Jadi mereka hidup untuk waktu yang lama, binatang itu memperlakukan kecantikan dengan sangat baik, dan memenuhi semua keinginannya. Suatu hari gadis itu bermimpi ayahnya sakit. Dia benar-benar ingin mengunjunginya. Si cantik menangis dengan air mata meminta Beast untuk melepaskannya, dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali. Monster itu menjawab bahwa dia bebas, dan dapat kembali kapanpun dia mau. Keesokan harinya, si cantik mengenakan pakaian termahal dan pergi ke ayahnya. Dia sangat senang melihat putrinya selamat dan sehat. Kakak-kakak perempuannya berlari dan melihat bahwa dia menjadi lebih cantik, dan bahkan berpakaian seperti ratu.
Seminggu kemudian, Beauty bermimpi bahwa binatang itu terbaring di rumput di taman dan sekarat. Dia terbangun dengan ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali dan menyembuhkannya. Ketika gadis itu mendekati kastil, dia melihat tubuh Beast yang tak bernyawa di atas rumput. Hatinya hancur karena kasihan. Si cantik berlari ke arahnya dengan air mata, dan menciumnya. Dan pada saat yang sama petir menyambar, guntur menyambar, seluruh kastil diterangi dengan cahaya terang, dan musik dimainkan di mana-mana. Monster itu menghilang, dan sebagai gantinya pangeran yang paling menawan berbaring di atas rumput. Dia memberitahu Beauty bahwa peri jahat ini telah menyihirnya dan mengubahnya menjadi monster sampai seorang gadis cantik jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Si cantik memberinya tangannya, dan mereka pergi ke kastil. Keesokan harinya, kecantikan dan pangeran menikah dan sembuh dengan bahagia selamanya. Beginilah cara hati yang baik bisa mematahkan mantra jahat. Suatu ketika, ada seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Mereka semua tinggal bersama di sebuah ruangan yang besar dan indah. Raja sangat menyukai putri, dan membesarkan mereka dengan kejam. Ketika putrinya pergi tidur, dia menutup pintu mereka dengan kunci. Tetapi setiap pagi sesuatu yang aneh terjadi. Ketika para putri meninggalkan ruangan, sepatu mereka sangat rusak seolah-olah mereka menari sepanjang malam. Raja harus membeli sepatu baru untuk putrinya setiap hari. Tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki para putri. Suatu ketika raja berjanji untuk menikahi salah satu putrinya jika seseorang akan memecahkan misteri sepatu itu. Selain itu, pemenangnya akan menjadi ahli waris raja. Tapi pemberani hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk ini, kalau tidak dia akan dieksekusi. Banyak pemuda kerajaan, serta pangeran asing, datang untuk mencoba peruntungan. Siang dan malam mereka menjaga pintu kamar tidur ke-12 putri. Tapi tidak satupun dari mereka bisa memecahkan teka-teki ini. Maka seorang pemuda lain memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dalam perjalanan ke istana, dia bertemu dengan seorang nenek tua. Dia sangat lapar dan meminta sepotong roti. Pria muda itu memberi wanita tua itu semua makanannya. Nenek sangat senang, karena tidak ada yang pernah begitu baik padanya. Sebagai tanda terima kasih, dia menghadiahi pemuda itu jubah ajaib yang membuat orang yang memakainya tidak terlihat. Selain itu, wanita tua itu memerintahkan untuk tidak meminum apapun yang akan diberikan sang putri. Pria muda itu berterima kasih padanya dan pergi ke kastil. Ketika pemuda itu tiba, raja menyambutnya dengan gembira dan membawanya ke kamar putri. Pemuda itu mulai menjaga pintu mereka. Menjelang malam, sang kakak menawarinya segelas anggur. Anak laki-laki dalam perjalanan itu sangat lapar dan haus. Dia melupakan kata-kata nenek tua itu dan meminumnya dari gelas tanpa ragu. Segera dia merasa mengantuk dan tertidur. Pemuda itu tidur sepanjang malam, dan ketika dia bangun hari sudah pagi. Dia menyadari bahwa sang putri telah menaruh obat tidur di gelasnya. Dan kemudian pemuda itu teringat kata-kata wanita tua itu. Menjelang malam, adik bungsu menawarinya segelas anggur. Tapi kali ini dia berhati-hati. Pemuda itu mengambil gelas itu dan berterima kasih kepada sang putri. Ketika dia pergi, dia menuangkan anggur ke dalam vas di dekatnya. Ketika malam tiba, pemuda itu mengenakan jubah ajaibnya dan segera menjadi tidak terlihat. Dia diam-diam masuk ke kamar putri dan melihat bahwa semua putri mengenakan gaun pesta terbaik mereka. Kemudian mereka pergi ke dinding dan mulai mendengarkan jika pemuda itu sedang tidur. Pemuda itu bermain bersama mereka dan mulai mendengkur pelan. Ketika gadis-gadis itu yakin bahwa dia sudah tidur, kakak perempuan itu memindahkan tempat tidurnya. Di tempat yang sama, sebuah pintu masuk rahasia terbuka, dan para putri mulai turun ke dalamnya. Pria muda itu mengikuti mereka. Ketika langkah-langkah itu berakhir, mereka menemukan diri mereka di hutan yang menakjubkan. Daun di pohon itu emas murni. Pemuda itu membawa satu ranting bersamanya dan terus mengikuti para putri. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berhenti di tepi danau. Di sana para gadis sudah menunggu 12 pangeran tampan di perahu mereka. Ketika para putri menaiki perahu mereka, pemuda tak terlihat itu juga melompat ke salah satu dari mereka. Para pangeran mengangkut mereka menyeberangi sungai, dan mereka berakhir di sebuah kastil yang besar dan indah. Musik yang indah terdengar darinya. Memasuki kastil, para putri mulai menari. Mereka menari tanpa henti sepanjang malam.
Tentu hal ini membuat sepatu mereka tidak bisa digunakan. Di pagi hari, para putri berlayar dengan perahu kembali ke samping rumah. Mereka berjalan melewati hutan lagi, dan menaiki tangga panjang menuju kamar mereka. Pemuda itu senang karena dia telah memecahkan teka-teki sepatu ke-12 putri. Segera raja muncul di hadapan pemuda itu. Pemuda itu menceritakan semua yang dia lihat. Raja pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi dia menunjukkan ranting emas dari pohon ajaib. Raja menyadari bahwa pemuda itu mengatakan yang sebenarnya dan menepati janjinya. Dia mengizinkan pemuda itu menikahi salah satu dari 12 putri. Pemuda itu memilih adik bungsu karena mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, pemuda dan putri muda itu menikah. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya.